Ya, jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang dampak perubahan iklim. Oke, next. Nah, anggota dari kelompok kami diantara adalah Tubagus Ahmad 125 2105, M Ataya 111 2197, saya sendiri Nadi Ferdian 135 2207, dan Marcelino Gabriel 136 22019. Nah, apa sih itu perubahan iklim? Jadi, perubahan iklim adalah perubahan signifikan dalam pola cuaca rata-rata yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, biasanya beberapa dekade hingga jutaan tahun. Nah, fenomena ini mencakup perubahan suhu, pola presitasi, angin, dan peristiwa cuaca ekstrim. Perubahan iklim dapat terjadi akibat faktor alami atau aktivitas manusia. Next. Nah, penyebabnya adalah variasi matahari, terus ada aktivitas vulkanik, dan perubahan orbit bumi. Nah, ini bisa dilihat juga tren global perubahan iklim, di antaranya adalah kenaikan suhu global yang bisa dilihat dia meningkat terus meningkat dari 1860 hingga 2025. Next. Nah, kemudian ada konsentrasi gas rumah kaca yang terus meningkat, yaitu pada tahun 1850, 280 ppm yang terus meningkat hingga pada tahun 2025 diprediksi menjadi 420 ppm. Kemudian juga ada mencari es kutub, yaitu lapisan es di kutub utara dan Antartika terus menipis yang menyebabkan kenaikan permukaan laut. Kemudian dari dampak perubahan iklim ini sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu ada cuaca ekstrim. Jadi cuaca ekstrim ini adalah cuaca yang di luar dari batas-batas normal dan memiliki dampak-dampak buruk. Contohnya dari cuaca ekstrim ini adalah banjir, gelombang panas yang ekstrim, badai salju ekstrim, dan angin topan. Nah, tanda-tandanya ini ada beberapa seperti suhu saat panas atau dingin di atas rata-rata, kelembaban tinggi atau kekeringan yang sangat tinggi, hujan lebat dalam waktu singkat, kemudian badai berisi angin kencang, petir, hujan deras dalam satu paket, dan terakhir itu gelombang panas tinggi dengan waktu yang lama. Nah, jadi perubahan iklim berhubungan penting dengan cuaca ekstrim, yaitu pemanasan global, contohnya itu menyebabkan peningkatan suhu bumi yang pada gilirannya itu memicu cuaca ekstrim seperti kekeringan yang parah atau badai terus yang kuat. Nah, gas-gas rumah kaca seperti CO2 itu mempercepat dari siklus hidrologi di suatu daerah dan eh, berdampak buruk juga ke daerah lain, seperti menyebabkan iklim lebih kering di beberapa daerah atau wilayah. Nah, contoh-contoh ini seperti ini badai badai di Jepang dan di bawah itu ada salju ekstrim di Amerika yang menyebabkan meninggalnya 40 orang. Kemudian terus ada kenaikan muka laut yang disebabkan oleh kenaikan muka laut itu disebabkan ada dua faktor ya, yaitu mencarinya es di kutub, yang dimana meningkatnya suhu global dan ekspansi termal air laut. Nah, terus juga dampaknya adalah bagi wilayah pesisir dan pulau kecil yang mencakup peningkatan risiko banjir, erosi pantai, dan intrusi air asin ke sumber air tawar yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di daerah tersebut. Nah, ancamannya ada dari ekosistem pesisir yaitu rusaknya habitat mangrove, terumbu karang, dan spesies laut yang bergantung pada ekosistem pesisir dan juga memperparah hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, terus juga bagi masyarakat yaitu kenaikan muka laut dapat menyebabkan kehilangan tempat tinggal, mata pencarian, dan memaksa sebagian orang menjadi pengungsi iklim akibat kondisi lingkungan yang semakin memburuk. Dampak perubahan iklim selanjutnya itu ada badai tropis, di mana hubungannya ketika perubahan iklim terjadi, maka suhu di permukaan laut akan meningkat, sehingga menyebabkan peningkatan intensitas badai tropis terjadi. Karena energi yang diperlukan untuk badai tropis itu tercukupi oleh peningkatnya perubahan iklim. Nah, selanjutnya ada kerugian yang dapat disebabkan dari penyebab badai tropis, yaitu seperti kerugian ekonomi dan kerugian infrastruktur, kerusakan infrastruktur, di mana badai tropis dapat menyebabkan kerusakan serta kerugian ekonomi yang signifikan eh, semua. Nah, intinya selanjutnya adalah contoh badai tropis yaitu badai Troja di NTT, di mana pada April 2021 itu terjadi badai tropis di Nusa Tenggara Timur, dan juga terdapat badai tropis lainnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada gangguan ekosistem. Nah, gangguan ekosistem itu juga dapat menyebabkan pergeseran habitat flora dan fauna. Terdapat juga ancaman terhadap spesies tertentu dan juga dapat berdampak pada keanekaragaman hayati. Di mana pergeseran habitat flora dan fauna ini dapat disebabkan oleh perubahan iklim yang menyebabkan flora dan fauna kita tidak cocok di suatu tempat dan harus berpindah. Nah, selain itu terdapat juga ancaman terhadap spesies tertentu, di mana spesies tertentu dapat menjadi punah karena tidak mampu menahan pada perubahan iklim itu sendiri. Termasuk juga dengan keanekaragaman hayati. Oke, next. Selanjutnya ada dampak pada kehidupan manusia. Jadi untuk dampaknya sendiri dibagi tiga, yaitu dampak pada kesehatan, perlindungan penduduk, dan ketahanan pangan. Untuk kesehatan sendiri, peningkatan suhu global memperluas wilayah penyebaran penyakit tropis, mati melayang, dan demam berdarah. Soal ekstrim juga meningkatkan risiko stres, panas, dan lain-lain. Dan di karena itu, dampak bencana iklim juga mempengaruhi kesehatan mental dengan lonjakan stres, kecemasan, dan depresi di kalangan masyarakat terdampak. Kemudian lanjut ke perbedaan penduduk.
kenaikan permukaan laut, bencana banjir dan keringan memaksa banyak orang yang untuk meninggalkan rumah-rumah mereka. Nah, fenomena ini namanya pengungsi iklim. Akibatnya, tekanan pada sumber daya yang terbatas seperti air dan makanan dapat memicu konflik sosial di daerah terdampak. Dampak ini menunjukkan urgensi tindakan kolektif untuk mengurangi emisi karbon dan mitigasi dampak perubahan iklim. Lalu yang terakhir yaitu ketahanan pangan. Perubahan pola cuaca ekstrim seperti kekeringan dan banjir menyebabkan gagal panen, mengancam ketersediaan pangan global. Hal ini memperparah kerawanan pangan. Selain itu, peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer dapat menurunkan kandungan nutrisi dalam tanaman pangan, sehingga berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Nah, jadi dunia ini sudah mulai peduli dengan perubahan iklim ini. Jadi dibentuklah beberapa badan-badan seperti NFCC. Itu adalah sebuah perjanjian internasional, traktat nasional yang dibuat untuk mengatasi perubahan iklim dengan tujuan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah campur tanah manusia yang berbahaya terhadap sistem iklim. Dan yang terkenal itu adalah Paris Agreement. Ini adalah perjanjian internasional pada 2016 mengenai perubahan iklim dengan hasil Nationally Determined Contribution NDCs dan pendanaan dan dukungan dari negara maju untuk mengembangkan negara lain, negara-negara berkembang untuk dibantu. Oke, untuk kesimpulannya, perubahan iklim adalah tantangan global yang mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan. Dampaknya seperti cuaca ekstrim, kenaikan muka laut, dan gangguan ekosistem. Menunjukkan urgensi tindakan nyata untuk mengatasinya. Mengatasi perubahan iklim merupakan kolaborasi di semua tingkat. Langkah konkret seperti menggunakan emisi karbon, menggunakan energi terbarukan, dan melestarikan hutan harus dilakukan bersama. Suatu konkret seperti adanya perjanjian sosial tadi, seperti Paris Agreement. Nah, bersatu dan bertindak bersama adalah cara terbaik untuk melindungi planet ini bagi generasi yang mendatang. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.